Hello everyone, it's me, Diana Amelia. Welcome to Pavlova. Di video kali ini aku akan membuat roti kepang yang tetap empuk walaupun udah 3 hari dan tanpa bahan pengawet. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan 1,5 sendok teh ragi instan dan 40 gram gula atau boleh ditambah kalau suka lebih manis. Lalu tuang 70 ml susu hangat kuku. Aduk hingga rata sampai seluruh ragi terendam. Ragi ini aku mau aktifin dulu selama 5 menitan atau sampai berbusa. Sambil nunggu raginya aktif, di mixing bowl campurkan 330 gram tepung terigu protein tinggi dan setengah sendok teh garam. Ini diaduk asal aja dulu sampai cukup rata. Lalu masukkan 3 telur utuh. Nah, setelah raginya udah aktif, raginya bakal kelihatan berbusa kayak gini. Kalau ragi kalian udah nggak berbusa lagi, berarti keadaannya udah nggak oke. Jadi jangan dipakai ya. Langsung tuang raginya ke dalam mixing bowl. Karena kali ini aku bikin adonan yang cukup besar, hari ini aku pakai mixer. Attachmentnya pakai yang hook atau spiral. Tapi kalau kalian mau uleni dengan tangan, tetap bisa ya. Adonan diuleni dengan mixer kira-kira selama 10 menitan. Terkadang kalau baking atau masak nggak semua hal berjalan mulus. Aku udah lama banget nggak pakai mixer ini, jadi agak lupa arah pasang mangkuknya. Dan akibatnya lepas dong. Untung nggak jatuh ya. Next, aku mau lanjut uleni aja. Kalau udah rata kayak gini, mulai masukkan 80 gram butter yang dingin. Ini udah aku potong kecil-kecil supaya nyampurnya lebih gampang. Masukkan butter ke dalam adonan. Uleni sampai butter tercampur rata. Seperti yang kalian lihat, adonan bakal kelihatan lebih lembek dari adonan roti pada umumnya. Tapi jangan khawatir, asalkan kalau dipegang sedikit nempel tapi nggak lengket dan bersisa di tangan, ini udah oke banget ya, nggak perlu ditambah tepung lagi. Tapi kalau terlalu lengket banget, kamu boleh tambahkan sedikit aja tepung. Adonan ini bakal aku pindahkan dulu ke mangkuk yang udah diolesi sedikit minyak. Buat bentuk bola dan diamkan adonan sampai mengembang 2 kali lipat. Hari ini aku diamkan selama 45 menit. Setelah 45 menit, kamu bisa lihat adonannya mengembang banget kayak gini. Mengembangnya bagus banget ya. Buang gas yang ada di adonannya. Terus pindahkan ke alas dan mulai bagi-bagi adonan. Untuk adonan besar ini aku mau bikin 2 roti kepang. Yang satu bentuknya bulat dan yang satu bentuknya kotak. Yang bentuknya bulat ini aku bakal sebut roti A ya, biar gak bingung. Adonan yang ini bakal aku bagi jadi 5 bola. 4 bola besar berukuran 70 graman dan 1 bola kecil sebesar 50 graman. Untuk roti kepang kotak atau aku mau nyebut aja roti B, bakal aku bagi jadi 4 bola aja. Kira-kira masing-masing 80 graman. Jadinya bakal kayak gini guys. Ini bakal aku diamkan selama 15 menit dulu supaya lebih mudah di-roll. Kalau udah, gilas adonan memanjang seperti ini. Lalu gulung adonannya. Sambungannya dicubit-cubit biar nggak kebuka saat dipanggang nanti. Ini penting banget ya, jangan di skip.
Semua adonan dibentuk seperti ini kecuali adonan bola kecil untuk roti A. Pertama aku bakal bentuk adonan untuk roti A dulu ya. Ada 5 adonan memanjang dan 1 adonan bulat kecil. Adonan bulat ini digilas sedikit dulu, lalu ambil adonan memanjang dan letakkan di atasnya. Ambil adonan panjang kedua, lalu letakkan melintang. Adonan ketiga letakkan di atasnya lagi, dan terakhir letakkan adonan keempat. Adonannya jangan terlalu mepet-mepet ya, supaya ada ruang untuk mengembang nanti. Untuk sisi ini, ada adonan yang di atas dan di bawah kan? Yang adonan atas disilangkan ke bawah, dan adonan yang di bawah disilangkan ke atas. Lakukan juga dengan sisi-sisi lainnya. Semoga kalian gak bingung ya. Nah kalau udah, lanjutin lagi. Khusus sisi ini aku salah guys. Yang adonan atas malah aku taruh atas juga. Harusnya disilangkan ke bawah. Jadi bentuknya agak aneh gitu. Terakhir, ujung-ujungnya disambungin aja dan letakkan di bawah adonan. Pastikan sambungan adonannya aman ya. Langsung aja pindahkan ke loyang yang udah dialasi baking paper. Adonan ini didiamkan sambil ditutup kain terlebih dahulu selama 30 menitan. Sambil aku mau bentuk adonan untuk roti B. Adonan yang panjang aku gilas lagi supaya lebih panjang. Terus aku roll lagi kayak gini. Jangan lupa sambungannya dicubit-cubit lagi. Kalau udah, gabungkan semua adonan di satu sisi. Mulai dari adonan 1, letakkan di atas adonan 2, di bawah adonan 3, dan di atas adonan 4. Begitu seterusnya. Ini bisa kamu pindahkan langsung ke loyang dalam keadaan memanjang atau masukkan ke loaf pan kayak yang aku lakuin. Tapi karena loaf panku kurang panjang, jadi ujung-ujungnya aku lipat sedikit. Kedua adonan roti ini didiamkan terlebih dahulu sambil ditutup kain sampai mengembang 2 kali lipat atau sekitar 30 menitan. Kalau udah bakal mengembang kayak gini nih. Untuk olesan rotinya supaya lebih cakep, aku pakai 1 kuning telur dan 1 sendok makan susu. Lalu aduk rata. Olesi seluruh bagian roti dengan kuning telur. Kalau mau dikasih wijen juga bisa. Ini aku celupin jari aku dulu ke air, habis itu ke wijen, dan tempelkan ke adonan rotinya. Atau bisa ditabur aja ya. Adonan roti ini aku mau panggang di oven yang sudah dipanaskan di suhu 170 derajat Celcius selama 17-20 menit atau hingga permukaan rotinya berwarna kecoklatan. Aku taruhnya di rak paling bawah pakai api atas bawah. Kalau udah matang, dinginkan rotinya di cooling rack dulu. Ini bisa langsung disantap aja. Tapi karena tadi aku mulai syutingnya udah agak sore,
Dan ini udah malam dan gelap, jadi aku bakal lanjutin syutingnya besok ya. Nah, ini roti semalam yang aku bungkus plastik dan ditaruh di suhu ruang. Masih empuk banget dan gak kempes sama sekali. Bentuk dan warnanya cakep ya. Sekarang aku mau coba potong dulu. Rotinya lembut banget dan gak kempes walaupun ditekan. Adonan roti ini bisa dijadikan base adonan roti apa aja ya. Roti burger, roti isi, roti tawar, dan lain-lain. Tinggal tingkat kemanisannya aja yang disesuaikan. Kalau pakai 40 gram gula yang aku pakai sekarang ini, rasanya nggak manis guys, kayak roti tawar gitu. Kalau roti ini disimpan di dalam plastik atau wadah yang kedap, bisa tahan sampai 3 hari ya guys. Penyimpanannya harus benar. Tinggal ditaruh kulkas, siap dimakan kapan aja. Oh iya, terakhir aku bakal tunjukin roti B-nya. Selamat mencoba, sampai ketemu minggu depan. Have a nice day everyone!